nilai 7, belum 10. Dan yang kedua, kesenjangannya cukup tinggi, dari 24 ke 70. Ini adalah PR besar yang harus kita kerjakan, karena itu tawaran-tawaran yang memudahkan ini tentu akan kami sambut. Ini adalah mereka-mereka yang peringkat kesehatan masyarakatnya bagus, ya 10 besar. Ini adalah 10 kali gitu. Kita bisa lihat kesenjangannya cukup tinggi. Gitu. Nah, bagaimana kesenjangan itu coba diatasi? Menteri Kesehatan bisa menyampaikan bahwa kita mengelompokkan kesenjangan itu ada beberapa tipe. Kita pertama adalah kesenjangan geografi. Ini khususnya dengan daerah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah kepulauan. Kita punya program khusus untuk DTPKN, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ini kita punya program khusus. Tenaganya ditambah, gitu, insentifnya diperbanyak, kemudian ada program khusus yang mengarah ke sana. Yang kedua, kesenjangan di bidang kesehatan masyarakat yang tadi digambarkan dengan IPKN itu, kita punya program khusus juga yang mulai diterapkan tahun ini, namanya penanggulangan daerah bermasalah kesehatan. Dulu kita nggak punya data itu, tapi karena sekarang punya data sampai level kabupaten, kita bisa membuat seperti itu. Kemudian kesenjangan ekonomi kita pakai penyelesaiannya dengan Jamkesmas untuk miskin dan di atas miskin, jadi kira-kira adalah 76 juta. Ditambah sekarang tahun ini adalah Jampersal, semua persalinan meskipun dia tidak miskin ditanggung oleh pemerintah. Ini kenapa demikian? Karena angka kematian ibu kita masih tinggi, jadi kita harus tangkap itu, dan supaya persalinan itu tidak di rumah tapi digeser ke fasilitas kesehatan, arahnya begitu. Bagaimana dengan kesehatan informasi? Di sini letaknya sistem informasi. Jadi kita harus mempunyai sistem informasi yang kuat, dan sekarang teknologi itu memungkinkan. Kita bisa mengembangkan e-health, kita bisa mengembangkan e-learning, kita bisa mengembangkan e-referral, begitu kan kira-kira. Dulu ini susah, tapi sekarang sudah itu. Yang perlu perhatikan memang saya setuju BPT tadi Pak. People-nya bagaimana? Itu. Merubah mindset ternyata tidak gampang, susah merubah mindset itu. Tapi kita harus mulai, kalau enggak ya kapan lagi. Gitu kan. Jika kita harus mulai, mari yang sudah bisa merubah mindset, mari jalan terus. Yang belum nanti akan ikuti. Kalau kita lihat dalam sosiologi masyarakat itu kan ada kira-kira 5% itu kira 2,5% itu adalah inovator gitu ya. Jadi dia adalah pelopor. Kemudian 12,5% itu early adopter gitu. Jadi ada yang mudah diikuti. Setelah itu early majority itu akan ikuti. Begitu early majority 35% ini mengikuti, maka yang lainnya ikut gitu. Karena itu mari kita nggak apa-apa mulai dari kelompok-kelompok inovator dulu, nggak apa-apa. Kemudian saya yakin suatu saat itu akan ketarik ke atas, kira-kira begitu. Nah, sekarang kaitannya dengan kemajuan teknologi itu, bagaimana kaitannya dengan akses? Dengan e-health kita bisa melakukan akses yang lebih bagus dari informasi. Yang kedua, informasi yang cepat itu membuat keputusan lebih cepat. Dan itu membuat penyakit belum begitu parah sudah ditangani. Jadi kualitasnya akan naik di sana. Itu polanya. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan e-learning. Sekarang ada e-learning yang keterampilan, pengetahuan dan sikap itu bisa lewat situ. Keterampilan barangkali harus dipraktekkan ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat bagaimana seorang dokter melakukan bedah misalnya. Ini sudah dilakukan waktu konferensi dokter jantung sedunia. Maka Profesor Teguh di Indonesia itu melakukan operasi dan kemudian di sana. Ini salah satu contoh ya bagaimana kita menerapkan. Jadi jelas dengan kemajuan teknologi itu akan mempererat sistem informasi kesehatan yang tentu berdampak pada akses maupun pada kualitas. Nah, sekarang tantangannya cukup berat. Ada beberapa tantangan cukup berat. Satu soal desentralisasi, tadi tentang sistem. Yang kedua tentang people-nya sendiri, begitu kan. Dan ketiga, keragaman IT ternyata membuat software banyak berkembang dan belum tentu match, tapi sebenarnya